Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadir kembali siang ini program kajian kitab Tauhid di tengah-tengah ruang Anda. Dan kali ini kita bersama Al-Ustadz Abdul Rashid MPDI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Ya, jazakallah khairan Ustadz sudah hadir bersama kita di sini dalam Wa program iyyakum, kajian tauhid. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti ini sangat bermanfaat kepada sahabat keluarga muslim. Ya, kalau boleh tahu nih Ustadz, hari ini judul kita apa nih Ustadz? Ya, judul kita adalah Babu ma jaa minat taghlidhi fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abada. Iya. Artinya bahwa bab tentang larangan keras kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah di samping atau di sisi kuburan lelaki yang saleh. Maka bagaimana jika dia beribadah kepadanya? Beribadah kepada Allah saja di samping itu dilarang keras. Bagaimana pula kalau seandainya dia beribadah Langsung kepada beribadah. laki-laki tersebut? Oke. Ya, sahabat kaum muslim, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini di dalam program kajian kitab Tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an, dimanapun antum, antunna, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Dan tentunya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dalam keadaan tenang, semuanya dalam keadaan gembira, dan semuanya dalam keadaan tidak ada satu apapun yang kurang. Baik para pemirsa Salam TV dan penonton sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Tauhid. Kita sudah masuk kepada pembahasan yang ke-20, yaitu Babu ma jaa minat taghlidhi fi man abadallah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abada. Tentu kitab yang kita bahas adalah kitab yang rutin dibahas dalam kajian kitab Tauhid, yaitu Bughyatul Mustafid fi syarhi kitab Tauhid. Ya. Jadi Bughyatul Mustafid fi kitab Tauhid yang dikarang atau disyarahkan oleh Dr. Mansur bin Muhammad Saq'ub, ya. Baik para pemirsa Salam TV rahimani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Jadi bab ini adalah bab tentang larangan keras, ya, larangan keras kepada orang-orang yang beribadah dia kepada Allah inda qabri rajulin salih, di sisi kuburan seorang laki-laki yang saleh. Itu larangannya keras sekali, ya. Dia beribadah kepada Allah, sayangnya ibadah itu dilakukan di mana? Di dekat kuburan orang yang saleh. Fa kaifa idza abadah? Bagaimana pula kalau seandainya dia beribadah kepada laki-laki itu, bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Fi sahihi an Aisyah anna Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'adha bi ardil Habasyah wa ma fiha min as-suwar faqal ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salihu aw al-'abdu as-salih banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika syararul khalqi indallah. Fahaulai jama'u baina fitnataini, fitnatal quburi wa fitnatit tamathil. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya dari jalan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bahwa beliau mengatakan anna Salamah, bahwa ibunda kita Salamah dzakarat li Rasulillah, beliau menyebutkan sesuatu, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sebutkan itu? Kanisatan, tentang sebuah gereja, ya. Jadi ibunda Aisyah menceritakan bahwa suatu hari
Ummu Salamah ini mengatakan kepada Nabi SAW tentang sebuah gereja. Ra'adha bi ardil Habasyah, yang dia lihat di mana? Di negeri Habasyah. Wa ma fiha minas suwar, dan di dalam gereja itu ada patung-patung. Maka kata Nabi SAW, beliau SAW menimpali apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau SAW mengatakan, ulaika idza mata fihim, mereka-mereka itu adalah apabila meninggal dunia. Ya, ar-rajulus salih, ada laki-laki yang saleh meninggal di antara mereka, awil abdus salih, atau seorang hamba yang saleh, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun di atas kuburannya masjidan. Masjidan di sini artinya adalah tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat patung-patung di dalam tempat ibadah itu. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah seburuk-buruk manusia di sisi Allah. Fahaulai jama'u baina fitnataini, mereka-mereka itu mengumpulkan dua fitnah. Fitnah kubur, fitnah terkait dengan kuburan, dan fitnah at-tamathil, yaitu patung-patung atau gambar-gambar. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, walahuma anha, dan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga dari jalan sahabiat tentunya ini adalah Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Beliau mengatakan, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, manakala telah datang ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakaratul maut, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi, maka beliau menutupkan kain yang bergaris-garis, ya, kain panjang yang bergaris-garis di atas wajahnya yang mulia. Fa idza igtamma biha kasyafaha, apabila beliau merasa sesak karena dia menutup wajahnya dengan kain tadi, kasyafaha, beliau membukanya. Faqal wa huwa kadzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan beliau dalam keadaan itu, artinya dalam keadaan beliau masih sakit dan dalam keadaan yang sakratul maut. Apa beliau katakan? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara, laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Yuhadziru ma sana'u, Nabi SAW memperingatkan apa yang mereka lakukan itu. Walaula dzalika ubriza qabruhu. Kalau seandainya bukan karena takutnya beliau, terjadi sama beliau hal demikian, ubriza, ya, qabruhu, niscaya kuburan beliau akan dinampakkan, akan ditampakkan. Ghaira annahu khasyiya an yuttakhadha masjidan. Karena bukan karena itu, kalau bukan karena itu, maka kuburan beliau pun karena beliau takut dijadikan sebagai apa? Sebagai tempat ibadah. Itu juga hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan sahabiat Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Wali Muslimin an Jundub bin Abdullah, dan di dalam riwayat Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah, ya, dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qal, beliau mengatakan, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin, aku mendengar Nabi sallallahu mengatakan 5 perkara sebelum beliau meninggal dunia. Wa huwa yaqul, dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalilun, sesungguhnya aku loyal, ya, sangat kesetiaanku kepada Allah Azza wa Jalla sangat luar biasa, ya. Kalau seandainya bukan karena Allah Azza wa Jalla telah menjadikanku sebagai khalil, maka aku sudah menjadikan salah seorang kalian itu khalil. Kama ittakhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau seandainya aku, ya, diberikan izin untuk menjadikan seseorang dari umatku sebagai khalil, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ala
Fala tattakhidul qubura masajid, ketahuilah, maka janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, maka sesungguhnya aku melarang kalian dari hal demikian. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tafadhal Ustaz. Iya, sahabat kaum muslim, itu tadi sudah kita dengarkan Al-Ustadz Abdul Rashid menjelaskan bahwasanya dilarang ya bagi kita umat muslim khususnya beribadah di kuburan. Nah, jangankan beribadah di kuburan, dekat dengan kuburan orang soleh juga kita dilarang beribadah. Oleh karena itu sahabat kaum muslim, seharusnya kita setelah mengetahui hal-hal demikian untuk menghindari agar ibadah kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali kajian kitab tauhid setelah pesan-pesan berikut ini.